cari ke sana nggak ketemu, kemari nggak ketemu, dia sampai dia putus asa. Nah, sampai apa lagi? Sampai dia kehausan, sampai dia kelaparan. Saudara, dia punya onta hilang sudah. Akhirnya begitu dia putus asa, dia sudah kelelahan, dia sudah kelaparan, dia sudah kehausan, dia nggak kuat lagi berdiri untuk berjalan mencari. Kemudian saudara, dalam pencariannya tadi fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha. Dia dapatkan sebuah pohon, kemudian dia duduk di bawah pohon tersebut. Dia udah lintasi di padang pasir. Ada kadang-kadang di padang pasir itu, Bu, di sisi-sisi pesisir dari padang pasir itu suka ada semak belukar. Kadang-kadang suka ditemukan wadi, suka ditemukan sumber air. Nah, kali ini dia nggak temukan, tapi ditemukan ada beberapa pohon. Kemudian dia kelelahan, dia duduk di bawah pohon. Begitu dia duduk di bawah pohon, qad ayisa min rahilatih, udah dia putus asa, habis, pasrah bahwa dia akan mati kelaparan, dia akan mati kehausan. Nah, begitu dia kelelahan, betul-betul kelelahan, saudara, udah hampir pingsan. Ini mata udah kunang-kunang, udah ngelihat yang di sekitarnya. Tahu-tahu unta dia yang membawa perbekalan balik lagi ada di depan mata dia. Nah, saya mau tanya, kira-kira senang nggak, Bu? Oh, luar biasa senangnya. Kemudian kata Nabi apa, saudara? Begitu dilihat untanya balik, makanan dan minumannya masih lengkap, fa akhadha bi khitamiha. Langsung dia berdiri, dia pegang itu tali kekang daripada untanya, jangan sampai lari lagi. Nah, kemudian apa? Summa qala min syiddatil farah. Saking girangnya, apa dia katakan kepada Allah? Allahumma, ya Allah, ya anta abdi wa ana rabbuk. Saking girangnya dia salah ngomong. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Itu dia salah ngomong saking apanya tuh? Saking girangnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, Nabi menceritakan ini ingin kasih tahu kepada kita senangnya Allah terhadap hambanya yang bertobat lebih senang daripada si hamba yang tadi kehilangan perbekalan, kemudian tahu-tahu perbekalannya datang lagi. Yang saking senangnya sampai salah ngomong, itu senangnya luar biasa. Tapi jangan lupa, saudara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu yang saya cintai semua, jangan main-main dengan pertaubatan. Taubat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang membuat Allah senang, suka, ridho. Bahkan saudara, senangnya Allah lebih hebat daripada senangnya orang yang barangnya hilang, kemudian barang berharganya hilang, kemudian barang itu kembali, saudara. Siapapun yang punya kesenangan nggak bisa menandingi senangnya Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Nah, bertaubat ini Bapak, Ibu-ibu yang saya cintai ya, bertaubat ini bukan setiap maksiat, bukan. Bertaubat itu setiap saat. Nah, jangan habis berbuat dosa baru taubat, enggak. Taubat itu setiap saat, setiap waktu. Nah, makanya kita punya Nabi alaihi salatu wassalam memberi pelajaran kepada kita. Beliau tidak punya dosa. Beliau tidak pernah berbuat dosa. Beliau tidak ada salah. Beliau tidak pernah berbuat salah. Tapi setiap hari Nabi beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Nah, Bu, Ibu tiap hari istighfar berapa kali? 100 kali. Yang benar. Semuanya 100 kali tiap hari. Hah? Habis sholat berapa kali? 3 kali. Kok 3 kali? Nabi 100 kali. Bu, kita banyak dosa gak? Banyak salah gak? Kalau Nabi ada dosa gak? Nabi ada salah gak? Yang gak punya dosa 100 kali. Mestinya yang punya dosa lebih banyak. Nah, jadi Nabi mencontohkan, padahal Nabi nggak punya dosa, tapi Nabi contohkan kepada umatnya istighfar. Itu satu. Kedua, banyak orang sholat, Bu, yang nggak khusyuk, yang kalau sholat pikirannya kemana-mana.
Sehingga para ulama mengatakan apa? Banyak orang sholat, sebetulnya sholatnya nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena nggak sempurna rukunnya, nggak khusyuk cara mengerjakannya, banyak pikirannya kemana-mana saat melaksanakan sholat. Intinya sholat itu udah nggak diterima oleh Allah. Tapi setelah si hamba salam, kemudian istighfar sebagaimana diajarkan Nabi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca 3 kali. Apa kata para ulama salaf kita? Dengan berkat dia baca istighfar tadi, sholatnya yang semula tidak diterima, Allah terima. Ya, subhanallah. Kan banyak ibu-ibu nanya, bagaimana cara kita sholat khusyuk? Emang susah sholat khusyuk. Tapi kalau ibu-ibu nanya, bagaimana cara sholat kita diterima? Nah, kalau cara sholat kita diterima, diantaranya habis salam, jangan lupa istighfar kepada Allah. Minimal 3 kali. Karena istighfar kita tersebut menjadi penyebab sholat kita yang barusan banyak kekurangan. Sholat kita yang barusan tidak khusyuk. Sholat kita yang barusan mungkin tidak ikhlas. Saudara, sholat kita yang barusan tidak diterima. Dengan istighfar yang kita lakukan, akhirnya sholat kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diterusin. Saudara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi dilanjutin, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Apalagi disempurnakan, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Insyaallah semua sholat ibu, walaupun ada kekurangan, walaupun kadang-kadang ada kurang khusyuk, insyaallah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu, ibu, jadi kalau habis sholat baca Allahumma antas salam. Jangan ibu habis sholat Allahumma lantas jalan. Ada gak yang begitu? Ada gak? Begitu salam udah gak baca zikir lagi, langsung jalan. Jangan. Nah, pokoknya habis salam jangan lupa istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca Allahumma antas salam, dan baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? Minimal itu kita baca cukup. Syukur-syukur kalau ditambah, habis maghrib ditambah dengan yasinnya, ditambah dengan rotibnya. Saudara, apalagi ditambah lagi dengan membaca Al-Qur'annya. Kalau ibu bisa baca sehari 1 juz saja, berarti setiap bulan 1 kali khatam, insya Allah. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi tobat itu sangat penting ibu. Bertobatlah kita kepada Allah dari setiap dosa dan setiap saat. Jadi tobat bukan setiap Jumat atau setiap malam Jumat, bukan. Obat bukan setiap maksiat, bukan. Obat setiap saat. Mau kita maksiat, mau enggak maksiat, kita taubat. Terus ada orang nanya, Habib bagaimana? Kalau orang habis tobat maksiat lagi, habis tobat maksiat lagi. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, saya sampaikan di sini ibu, berusahalah untuk kita tidak maksiat. Tapi kalaupun maksiat kita masih suka terulang, jangan pernah bosan taubat. Jadi habis maksiat ya taubat lagi, habis maksiat ya taubat lagi, habis maksiat ya taubat lagi. Sampai kapan? Sampai maksiatnya kalah, taubatnya yang menang. Jadi jangan ibu mau ngalah sama maksiat, jangan. Oh, ini kita masih digoda oleh hawa nafsu, digoda setan, kita maksiat, terus nyesel, ya tobat. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Tobat sama maksiat kita adu sama dia. Nah, kayak orang lagi tinju tuh, pokoknya sampai kapan? Tobatnya nggak boleh kalah, maksiatnya yang boleh kalah. Insya Allah kalau ibu terus menerus taubat walaupun masih suka maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat,
insya Allah akan datang waktunya taubat kita yang menang dan maksiat kita yang kalah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak Bu? Nah, jangan kita yang kalah. Tobat maksiat tahu ya malu lah Allah. Masa habis tobat maksiat udah dah nggak usah tobat dulu. Nah, dia ketipu setan tuh. Alasannya malu kepada Allah. Padahal itu bisikan setan supaya dia tidak mau bertaubat. Jangan. Ibu pokoknya maksiat sekecil apapun tobat. Maksiat sekecil apapun taubat. Baca istighfar. Makanya kalau sehari semalam kita sholat 5 kali, setiap selesai sholat kita baca istighfar 3 kali, berarti 3 kali 5 berapa sehari semalam? 15 kali kita istighfar. Mudah-mudahan istighfar tersebut akan bisa menghapus dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah putus asa dari taubat. Baik. Sebagai penutup, berkenaan dengan taubat ini, saya ingin ibu nanti pulang ke rumah, nah silakan merenung, yaitu buka surat Az-Zumar ayat 53. Jadi kalau ibu pulang nanti buka Al-Quran yang ada terjemahnya, syukur-syukur yang ada tafsirnya. Nah ibu baca surat Az-Zumar ayat 53. Apa Allah katakan dalam ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat Bu. Ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi, Qul, katakan wahai Rasulullah, katakan wahai Nabi, katakan wahai Muhammad, katakan kepada kau punya umat, bahwasanya Allah berfirman, menyeru, memanggil orang-orang yang berdosa. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba yang mana? Hamba-hamba yang sudah kelewat batas. Saya mau tanya ibu, Bu, kalau Allah sebut kelewat batas berarti dosanya kecil apa gede? Gede. Jadi Allah memerintahkan Nabi, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang telah kelewat batas terhadap diri mereka. Hei hamba-hambaku yang sudah banyak dosa. Hei hamba-hambaku yang sudah berlumpur maksiat dia punya diri. Jadi yang Allah panggil di sini hamba yang berdosa. Allah bukan memanggil orang yang beriman, bertakwa, soleh, enggak. Yang dipanggil Allah orang yang banyak dosa. Kemudian apa kata Allah? Hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Hei hamba-hambaku yang penuh dosa. Hei hamba-hambaku yang sudah kotor dengan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Allah yang ngasih kabar. Orang-orang yang berdosa. Hamba-hambaku yang kotor. Hamba-hambaku yang berlumur dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dari ridho Allah. Dari pengampunan Allah. Dari maafnya Allah. Jangan. Allah menyatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa kalian akan Allah ampuni. Jangan putus asa. Jadi dosa setinggi gunung atau seluas lautan, sebesar apapun, dosa sebanyak apapun, selama si hamba taubat mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang sejati,
maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah. Bu. Ini ayat yang dipanggil tadi saya mau tanya, orang soleh atau orang yang toleh?